Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Topik kita hari ini adalah makan makanan yang keras. Ketika kita berada di gereja, banyak orang tidak terlalu memberi perhatian kepada khotbah. Padahal sesuai dengan Matius pasal 4 ayat yang keempat, khotbah yang benar adalah sarana Allah berkomunikasi dan mengajar umatnya dan harusnya merupakan makanan rohani yang bergizi yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4 saya bacakan, namun ia menjawab dan berkata, ada tertulis, bukan oleh roti saja manusia hidup tetapi oleh setiap firman. Dalam bahasa Yunani, teks aslinya menggunakan kata rema, yang keluar melalui mulut Allah. Rema ini adalah sesuatu yang diilhamkan dari Allah kepada kita melalui khotbah, melalui tulisan, ya. Sayangnya kebanyakan orang Kristen tidak peka. Mereka tidak terlalu merasa penting mendengarkan khotbah di dalam ibadahnya, apalagi mempelajarinya sampai mendalam. Malangnya lagi, tidak banyak orang Kristen yang menyadari mana khotbah yang benar dan mana yang tidak. Kebanyakan berpikir bahwa semua khotbah itu benar dan berasal dari Roh Kudus, apalagi bila dibawakan oleh pendeta yang terkenal, yang jemaatnya banyak. Inilah kesulitannya. Berbagai macam topik khotbah saya bagi adalah 3 bentuk atau 3 jenis. Yang jenis pertama adalah jenis racun. Sebagian besar pengkhotbah suka berkhotbah tentang kemakmuran, mereka memarkir hati jemaat tetap di bumi ini. Bahkan ada yang akhirnya malah berakhir di jurang maut. Nah, ini berasal dari dunia, ini berasal dari roh-roh dunia. Khotbah yang kedua yaitu jenis susu, tentang penghiburan bagi yang punya masalah, yang mendapat kesulitan-kesulitan. Biasanya menekankan bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu penolong. Khotbah ini hanya membuat jemaat menjadi bayi-bayi rohani selamanya, atau dalam bahasa aslinya nepios. Nah, khotbah yang jenis ketiga adalah jenis makanan keras, solid food atau makanan yang padat. Khotbah yang berbicara tentang disiplin rohani, mengalahkan keinginan dosa, atau membangun keinginan yang menyenangkan hati Bapa, mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan sampai selesai. Khotbah ini membangun karakter ilahi, memperbaiki cita rasa sampai selaras dengan kesenangan Tuhan, dan membangun ulang cara berpikir atau cara memandang Allah dan dunia ini dengan benar. Mari kita membahas satu-satu. Sekarang kita bicara tentang makanan yang beracun. Tidak banyak orang Kristen yang cepat menyadari ada khotbah-khotbah yang sangat berbahaya bila langsung dikonsumsi tanpa saringan terlebih dahulu. Memang setiap pendeta, setiap pastor itu akan berkhotbah mengambil ayat-ayat dari Alkitab, ya, tetapi penafsirannya belum tentu benar. Khotbah-khotbah yang menarik banyak orang Kristen biasanya berkisar tentang bagaimana mendapatkan kuasa mujizat, bagaimana mendapatkan apa yang diinginkan melalui doa dengan cepat. Kebanyakan materi dan kesuksesan itu topik-topiknya, atau kebutuhan tertentu untuk mendapatkan jodoh, ingin punya anak, naik jabatan, kesembuhan dari sakit penyakit, dan lain-lain. Mungkin Anda menyaksikan ibadah dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat di dalam suatu KKR atau kebaktian kebangunan rohani, atau ibadah di suatu gereja yang direkam di YouTube. Ada kesembuhan ajaib, ada demonstrasi karunia-karunia rohani, ya. Ada pengusiran setan atau pelepasan, bahkan di dalam ibadah itu orang-orang guling-guling sampai muntah-muntah, teriak-teriak, dan sebagainya. Mungkin ada orang yang bersaksi dengan kesaksian-kesaksian yang hebat, ya. Nah, kita mudah tertarik pada sesuatu yang bersifat sensasi, bersifat spektakuler, ajaib, ada superpower, ya. Nah, ini masalah yang kedua adalah orang kebanyakan malas mencari Tuhan, ya, malas cari Tuhan secara mandiri. Menjadi tren umum, manusia lebih suka pada tokoh superhero atau orang yang setengah dewa. Makanya film-film superhero ya laku, ya. Karena sejak kejatuhan manusia yang pertama di dalam dosa, manusia hanya mau memanfaatkan yang supranatural tadi untuk kepentingan diri sendiri. Maka iblis memanfaatkannya dengan melahirkan tokoh-tokoh sakti untuk diikuti masyarakat umum. Ini kalau di dalam bahasa biologi adalah simbiosis mutualisme. Dua-duanya mendapat keuntungan. Di satu sisi sang tokoh menikmati pemujaan, penghormatan, kekaguman dari pengikutnya, dan para pengikut memanfaatkan kesaktian sang tokoh untuk meraup keuntungan dengan cepat. Cepat kaya, cepat sembuh dari sakit, ya, cepat dapat jodoh, anak cepat dapat pekerjaan, naik jabatan, dan sebagainya.
tanpa harus repot-repot mengerti siapa Allah yang benar. Maka banyak jemaat yang tertarik kepada ibadah-ibadah yang seakan-akan dapat memanifestasikan kuasa supranatural. Mereka lebih tertarik pada khotbah-khotbah tentang bagaimana mendapatkan keajaiban dengan cepat dan mudah. Tawaran jalan potong yang paling gampang adalah melalui promosi iman perkataan yang mengubah. Misalnya dengan kata-kata demikian. Apa yang kau imani, lalu kau perkatakan, maka apapun yang kau ingini akan terkabul. Dan konyolnya permintaan atau permohonan doa, apa yang mau dikabulkan itu tidak memandang satu mentalitas atau kualitas yang bagaimana yang distandarkan buat Allah menjawab sebuah permohonan seorang pendoa. Maksudnya tidak peduli mentalitas atau kualitas pendoa itu kayak apa, macam apa. Ya, apakah rendah apa tinggi, pokoknya yang penting punya iman pasti akan mendapat jawaban dari Tuhan. Terus yang kedua, apa tujuan permintaan tersebut? Atau apakah bermanfaat bagi kerohanian si pendoa atau malah akan merusak? Dan ini tidak dipedulikan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang menekankan tentang kuasa iman tadi. Dua hal tersebut tidak pernah ditekankan atau dipermasalahkan oleh seorang pengkhotbah yang membagikan khotbah-khotbah racun kecuali iman dan iman. Ya, saya kategorikan bahwa khotbah atau ibadah semacam ini khotbah beracun. Saya ilustrasikan demikian. Saya pernah menjenguk seorang teman di sebuah rumah sakit waktu saya diundang melayani di Sydney, Australia. Teman tersebut itu menderita kanker karena setiap hari ia mengkonsumsi makanan cepat saji, ayam crispy dan junk food dan macam-macam yang lainnya. Nah, baru ia sadar bahwa makanan-makanan tersebut itu membuat dia kena sakit kanker. Tapi ya semuanya sudah terlambat ya, kanker sudah menyebar kemana-mana. Nah, saudara, khotbah-khotbah yang seperti ini kelihatannya mutakhir ya, kelihatannya hebat. Tapi sebetulnya ujung-ujungnya nanti akan membawa saudara itu menuju kepada maut ketika saudara tidak memiliki kedewasaan rohani. Nah, saudara-saudara, ketika kita taunya hanya meminta dan kita tidak peduli karena kita tidak tahu apa itu kehendak Bapa, maka pengkabulan doa tanpa dasar yang kuat dan benar dapat malah mencelakai saudara sendiri. Khotbah-khotbah yang merupakan makanan beracun tampaknya di awal adalah baik, sepertinya dari Tuhan, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan celaka atau maut. Contoh, ketika orang dimotivasi punya iman yang kuat untuk mempercayai ia dapat sukses dan dapat menjadi kaya raya, lalu kemudian doanya tadi dikabulkan ya, dan dia benar-benar menjadi kaya. Nah, pada akhirnya ia bisa menyalahgunakan kekayaannya untuk perbuatan dosa. Contohnya, itu jelas saya punya teman yang bercerita kepada saya tentang temannya yang merupakan pengusaha sukses dan salah satu diaken di suatu gereja terkenal di Jakarta yang menganut teologi kemakmuran dan menawarkan jabatan kepada teman saya di salah satu perusahaannya supaya teman saya ini menduduki jabatan kepemimpinan di pabriknya tersebut ya. Katanya kepada teman saya, kamu jadi direktur di pabrik ini ya, supaya nanti kalau apamanya saya ngomong sama istri saya pergi kemana, itu saya bisa punya alasan saya ketemu dengan kamu, begitu kan, kamu kan dipercaya sama istri saya. Nah saudara, teman saya ini mau dijadikan bumper kalau dia mau melakukan perbuatan yang maksiat. Sekarang saya mau bicara tentang apa yang disebut karunia-karunia roh. Seberapa penting sih karunia-karunia roh di dalam kehidupan beriman di dalam kekristenan kita? Saya mengamati terus fenomena yang disebut sebagai kebangunan rohani atau yang disebut revival. Dari pengamatan saya selalu ada yang asli dan ada yang palsu. Ini berdampingan satu dengan yang lainnya, saling berebut pengaruh. Sebab revival atau kebangunan rohani selalu diiringi dengan tanda-tanda dan mujizat yang menyolok. Saya telah membuktikan ternyata ada manifestasi dari karunia-karunia, ada yang palsu, mujizat palsu, penglihatan palsu, dan itu semua berasal dari setan. Saya mulanya antara percaya dan tidak percaya, tetapi demikianlah yang saya alami. Nah, tentang karunia-karunia roh itu, saya pernah menyaksikan sendiri orang yang saya layani itu mendapat bahasa roh palsu. Setelah kami uji ternyata itu dari setan, ya. Ada orang-orang berkarunia penglihatan dengan penglihatan-penglihatan yang hebat, ya, melihat sorga, melihat malaikat, mendengar suara desibel. Tetapi setelah diuji semuanya itu meleset. Lalu yang lainnya ada yang menjadi sombong, tidak bisa ditegur, bahkan suka meremehkan gembalanya karena karunia-karunia yang dimilikinya itu.
Saudara, pada tahun 1995, saat kami sedang mengalami lawatan besar, ada seorang anak muda yang mendapat karunia berbahasa roh. Nah, bahasa rohnya ini agak aneh ya, dan saya bilang ini memang aneh ya. Ia mengaum seperti singa. Kami masih muda dan belum berpengalaman dan sangat awam dengan karunia-karunia pada waktu itu. Lalu saya membaca satu buku yang ditulis oleh John Arnott dari Toronto yang terkenal dengan Toronto Blessing. Nah, di situ saya membaca tulisannya, membaca beberapa alasan yang dia kemukakan tentang manifestasi yang dialami di gerejanya, bahwa salah satu jemaat itu mengalami karunia mengaum seperti anak muda di tempat saya. Ya, saya pikir bahwa saya mendapatkan jalur yang tepat, saya mendapatkan konfirmasi bahwa apa yang kami alami itu benar. Nah, waktu kan berjalan, akhirnya membuktikan apa yang sesungguhnya terjadi. Lama-lama anak muda itu kemudian tidak aktif di dalam pertemuan doa kami. Terakhir saya mendengar bahwa ia terlibat dengan pacaran yang kelewat batas, yang sudah menjadi amoral ya. Lalu suatu saat dalam satu ibadah ia datang dan saat ada altar call, dia maju ke depan dan saat didoakan dia manifestasi dengan mengerikan. Ia mengeluarkan kata-kata maki-makian dan kami harus melayani pelepasan sampai beberapa jam. Sejak semua kejadian yang kami alami itu, saya sangat berhati-hati di dalam menyatakan ini dari Roh Kudus atau bukan. Karena Tuhan sudah memberikan sebuah panduan umum di dalam Matius pasal yang ke-7. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Dan pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buah-buahnya kamu akan mengenali mereka. Kita mudah tertarik pada sesuatu yang bersifat sensasi, yang spektakuler, ajaib, yang superpower. Maka khotbah-khotbah yang menawarkan seperti itu biasanya cepat laku keras ya. Nah, sekarang saya mau bicara kepada yang kedua, yaitu khotbah jenis makanan susu. Jenis khotbah yang kedua ini masih lebih baik dari yang pertama. Khotbah susu ini hanya menekankan bahwa Allah itu baik, Maha Pengampun, sabar ya. Khotbah-khotbah ini menggambarkan Allah itu seperti seorang ayah yang sedang senang dengan anaknya yang balita, ya, yang masih lucu-lucunya itu, dan yang tidak memberikan beban berat kepada sang anak tersebut. Khotbah-khotbah ini hanya mengajarkan pemulihan hati, dorongan untuk bertobat, ya, tetapi tidak ada penekanan tentang perjuangan yang keras untuk mencapai kesempurnaan. Tidak ada tekanan untuk tanggung jawab untuk mengerjakan panggilan Tuhan dan berbuah roh di sepanjang hidupnya. Khotbah-khotbah susu ini menawarkan pokoknya percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Nah, biasanya sang pengkhotbah akan mengacu kepada kisah penjahat yang bertobat di sebelah kanan Tuhan Yesus ketika disalib. Ya, Tuhan mengatakan hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Saudara, saya tidak menampik kasih karunia yang menyelamatkan. Saya percaya Allah itu baik. Saya percaya Tuhan Yesus itu juru selamat dan telah berkorban untuk menanggung hukuman yang akibat perbuatan kita yang salah di masa lalu. Nah, Tuhan sudah menyelamatkan orang-orang yang percaya. Tetapi khotbah-khotbah jenis ini tidak mengajarkan bahwa Tuhan tidak bertanggung jawab mengangkat naluri dosa yang mengakar pada jiwa seseorang. Pengalaman saya, pengalaman supranatural, mujizat, dan kesadaran akan dosa melalui sebuah lawatan Roh Kudus di suatu kebaktian KKR. Semua pengalaman itu bertahan di hati seseorang itu hanya sementara waktu. Boleh dikatakan hanya dalam periode yang pendek. Saya telah membuktikan bahwa banyak orang kembali surut suhu rohaninya setelah berjalan sekian waktu, sekian lama ya. Berlalunya waktu, maka pengalaman yang luar biasa tadi, mujizat-mujizat tadi itu akan hilang dari ingatannya. Maka seorang analisator rohani pernah berkata bahwa rata-rata kebangunan rohani di suatu tempat, yaitu rata-rata bertahan antara 5 sampai 10 tahun. Satu-satunya revival atau kebangunan rohani yang saya kagumi yang bisa bertahan sampai 100 tahun, ya hampir 100 tahun, adalah yang terjadi di Moravian, di Jerman, tahun 1722. Nah, revival ini menghasilkan penginjil-penginjil kelas dunia. Terus kita bicara kepada yang ketiga, yaitu khotbah makanan keras atau solid food. Khotbah berjenis makanan keras ini adalah cara Allah mendidik dan menempa kita supaya kita mencapai tujuannya atau sasarannya. Di dalam Ibrani pasal 12. Dan apakah kamu telah melupakan nasihat yang diberikan kepadamu sebagai anak-anak?
Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan merasa kecil hati ketika kamu ditegurnya. Sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Kamu harus bertahan demi didikan itu karena itu berarti Allah sedang memperlakukanmu sebagai seorang anak. Lagi pula anak macam apakah yang tidak pernah dididik oleh ayahnya? Jika kamu tidak pernah menerima didikan yang seharusnya diterima oleh semua anak, kamu adalah anak haram, bukan anak yang sah. Yang jelas, Allah tidak menghendaki umatnya itu tetap kanak-kanak. Di dalam Ibrani pasal 5, ayat yang ke-12, ditegaskan di sini, sebab sekalipun saat ini kamu seharusnya sudah menjadi pengajar, tetapi ternyata kamu masih membutuhkan seseorang untuk mengajarimu lagi tentang prinsip-prinsip dasar mengenai firman Allah. Kamu masih membutuhkan susu, bukan makanan yang padat atau solid food. Sebab orang yang hidup dari susu adalah orang yang belum berpengalaman dalam memahami ajaran tentang kebenaran. Ia masih bayi, infant, nepios, ya. Akan tetapi makanan padat adalah untuk orang-orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang sudah melatih indera mereka untuk membedakan apa yang baik dan yang jahat. Saudara, khotbah yang dikategori sebagai makanan keras ini melatih disiplin rohani kita supaya tidak kembali menyentuh dosa, tidak menganggap enteng kekudusan Allah, dan pemberesan pribadi dengan perubahan cita rasa, perubahan pola berpikir, perubahan karakter secara total, serta tidak kompromi dengan kemalasan rohani. Maka dalam pelayanan ini yang tidak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh bisa kelihatan dengan cara hidup mereka yang tidak tertib, ya, tidak kita berikan kesempatan untuk melayani, ya, karena mereka pasti cepat atau lambat akan jatuh di dalam dosa lagi, ya. Saudara, kita berpengalaman bahwa khotbah yang panjang dan detail pun belum tentu juga dapat menyadarkan seseorang akan dosa, akan penghakiman dan kebenaran Allah, kan? Ya, karena tidak semua orang Kristen dapat menghargai kebaikan Tuhan dan lantas membalas kebaikan Allah dan mengambil keputusan untuk lahir baru dan belajar mengerti kehendak Tuhan. Saya selalu mengingatkan, kita akan berhadapan dengan raja di atas segala raja. Raja yang akan datang itu datang untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang menentang Tuhan tanpa memandang muka. Saudara baca di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17. Bahwa Allah itu tidak memandang muka. Maka Petrus mengingatkan, maka kita mesti memiliki rasa takut akan Tuhan selama kita menumpang di dunia ini. Maka tidak ada pilihan lain, Anda harus berdamai dengan raja yang akan datang, ya, di masa yang akan datang itu. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah besar. Inilah waktu yang terbaik untuk berubah supaya kita hanya mengikuti kehendaknya. Caranya, Anda harus menyerahkan hidupmu secara totalitas. Secara totalitas berarti Anda siap melepaskan nyawa Anda. Totalitas ini berarti Anda berani melepaskan kesenangan Anda yang mengganggu hubungan Anda dengan Tuhan. Sekali lagi, mengertilah tuntutan Tuhan. Mengertilah kehendak Tuhan supaya engkau menyerahkan seluruh hidupmu hanya kepada Sang Raja ini. Ya, secara total, total surrender, penyerahan total. Itulah tuntutan Raja atasmu. Dia menuntut komitmen total kepada Anda. Komitmen total ini berarti tidak menerima pembayaran setengah harga. Tuhan menuntut pembayaran sepenuhnya dari Anda, yakni segenap hidupmu. Kalau saya berkata Anda harus membayar harga, apakah saya menyangkali keselamatan hanya karena iman kepada Yesus? Sama sekali tidak. Karena saya berbicara tentang Yakobus pasal yang kedua, bahwa iman tanpa tindakan yang nyata adalah omong kosong. Ya, iman tanpa perbuatan itu mati. Bagaimana mungkin Anda berkata Anda beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi Anda tidak mau menuruti firman-Nya yang dipandu oleh Roh Kudus dalam hati saudara? Bagaimana mungkin Anda bisa mengklaim diri Anda sebagai anak Allah kalau wajah Anda ini masih duniawi sekali? Bahkan wajah Anda mungkin masih mencerminkan wajah setan, bukan wajahnya Allah. Saya katakan, mari jangan main-main, saudara. Zaman ini zaman yang sulit dan kita memasuki masa kritis. Allah yang akan kita hadapi adalah Allah yang tidak memandang muka. Ia tidak akan memberikan belas kasihan sedikit pun kepada Anda yang memberontak. Nah, khotbah yang merupakan makanan keras atau makanan padat
memang tampak di awal adalah pahit, tidak menyenangkan lidah kita. Maksudnya tidak menyenangkan telinga kita. Karena khotbah itu sedang mengupas naluri dosa yang sudah lama Anda nikmati. Minggu lalu saya mengupas Roma 7 yang merupakan pengakuan tulus dari Rasul Paulus. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tetapi aku bersifat jasmani, terjual di bawah dosa. Perhatikan frase terjual di bawah dosa. Pepramenos hipoten hamartian. Arti pepramenos di sini dia sudah terjual sebagai budak, ya sudah diperbudak oleh apa? Oleh hamartia atau dosa yang artinya meleset. Jadi artinya setiap kita itu, setiap manusia itu sudah dijual di dalam satu kondisi perbudakan. Karena apa? Kehidupan kita ini sudah meleset dari sasarannya Tuhan. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa tidak ada hal yang baik yang hidup di dalamku, yaitu di dalam kedaginganku, karena kehendak itu ada di dalam diriku, tetapi untuk melakukan yang baik itu tidak. Sebab aku tidak melakukan perbuatan baik yang ku kehendaki, tetapi aku melakukan hal yang jahat yang tidak ku kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memberikan contoh ya. Ketika orang dimotivasi punya iman untuk mempercayai ia dapat sukses dan dapat menjadi kaya raya, lalu misalnya doa itu dikabulkan, ia menjadi kaya, sukses. Pada akhirnya ia bisa menyalahgunakan kekayaannya untuk perbuatan dosa. Ya, saudara-saudari, mungkin Anda tidak pernah menyadari bahwa dengan Anda masih membawa karakter dosa, Anda sama dengan sedang menyimpan monster di dalam hati saudara. Tentu Anda pernah menonton film Hulk, ya. Di situ ada tokoh Bruce Banner yang bisa berubah menjadi monster hijau jika sedang marah atau ketakutan. Nah, karakter dosa juga sering saya katakan bahwa itu adalah monster yang terpendam. Nah, karakter dosa itu sebetulnya adalah monster terpendam di dalam diri seseorang. Jika ia tidak menyadari dan tidak mengendalikannya, ia bisa muncul di permukaan hidupnya dan menjadi batu sandungan, bahkan menjadi alat iblis untuk menghancurkan orang lain. Karakter dosa juga sering saya katakan sebagai bom waktu yang Anda gendong kemana-mana, yang detonatornya atau alat pemicu peledakan itu, atau sumbu peledaknya itu, Anda taruh di dalam hati Anda. Saya ingatkan ya, bahwa memang benar Tuhan Yesus telah memberikan kasih karunia penebusan dosa secara cuma-cuma kepada kita. Dia sudah tanggung hukuman akibat perbuatan dosa kita ini di kayu salib. Dia tanggung sendiri. Tetapi yang ditebus adalah dosa masa lalu yang kita semua telah akui ketika kita pertama kali bertobat menerima beliau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Tuhan tidak bertanggung jawab mencabut karakter dosa Anda. Karakter Anda yang jelek, pemarah saudara, pelit, sombong, suka iri hati, menyimpan dendam, ya suka ngomong kasar, suka mengambil milik orang lain, suka berbohong, dan sebagainya. Itu Tuhan tidak lantas cabut, ya itu masih ada di dalam diri saudara. Kalau saudara tidak berawas-awas, itu bisa muncul kembali. Kebiasaan lama saudara itu bisa muncul, saudara. Bisa kembali jatuh di dalam kubangan. Tuhan tidak mencabut selera saudara. Misalnya saudara senang dengan barang-barang mewah, senang bergaya, senang kelihatan cantik sendiri, senang pamer. Itu Tuhan tidak cabut, ya itu kesenangan saudara. Nah, kalau saudara tidak kendalikan, itu bisa muncul setelah sekian lama saudara mengalami pertobatan. Pola berpikirmu juga tidak Tuhan cabut. Saudara tetap akan punya pola berpikir yang keliru, cara memandang Allah yang keliru, ya cara memandang pelayanan ini dengan keliru kalau saudara tidak bereskan sendiri. Nah, adalah tanggung jawab saudara sendiri untuk membereskan semua yang tadi saya sudah paparkan. Andalah yang bertanggung jawab mencabut detonator bom waktu Anda. Andalah yang bertanggung jawab memutus sumbu peledak itu. Dengan cara apa? Tentu dengan menanamkan terus firman Tuhan dalam pengertian Anda, dalam pikiran Anda. Saya peringatkan kepada Anda bahwa Allah tidak akan segan-segan membuang Anda ke api yang kekal. Ia bisa menutup telinganya ketika Anda menangis minta belas kasihannya. Ia tidak akan berbelas kasihan lagi karena Anda sudah menolak kasihnya saat ini. Jika Anda tidak segera membereskan naluri dosa, maka cepat atau lambat ia akan menyeret Anda kembali ke kubangan yang lama, ke muntahan lama.
Oleh sebab itu bertobatlah, berbaliklah sekarang selama engkau masih bisa. Saya pernah berkata bahwa jika di masa muda seseorang itu berlambat-lambat merubah dirinya, merubah karakternya, pola berpikirnya, cita rasanya, maka di masa tuanya ia akan sulit sekali untuk berubah. Bahkan dinasihati oleh pendeta yang paling terkenal sekalipun, ia pun belum tentu bisa berubah. Nah, sebelum Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8 terjadi, saya dorong berubahlah, ya, cepatlah saudara berubah. Sebab tidak mungkin mempertobatkan kembali orang-orang yang sebelumnya telah mendapatkan pencerahan, telah merasakan karunia sorgawi, telah mengambil bagian bersama Roh Kudus, mencicipi kebaikan firman Allah, dan merasakan kuasa dari dunia yang akan datang. Jika mereka meninggalkan jalan Kristus, maka mustahil untuk memperbarui kembali pertobatan mereka, karena mereka sedang menyalibkan anak Allah untuk yang kedua kalinya dan mempermalukannya secara terbuka. Sebab tanah yang menyerap banyak air hujan yang jatuh di atasnya serta menghasilkan panenan yang bermanfaat bagi mereka yang menggarapnya akan menerima berkat dari Allah. Namun jika tanah itu hanya menumbuhkan duri dan semak-semak, maka tanah itu tidak berguna dan dekat dengan kutuk dan pada akhirnya dibakar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, peringatan ini jelas ya. Orang-orang yang pernah mendapat terang firman Tuhan, orang-orang yang pernah mendapat karunia-karunia tetapi menyalahgunakan dalam hidupnya, maka Tuhan tidak berkenan kepada mereka dan akhirnya mereka hanya akan dibuang di dalam pembuangan api yang kekal. Jangan biarkan iblis menipu Anda dengan sistem agamawi atau kesalehan yang hanya dipoles di permukaan hidup Anda. Biarkan firman Tuhan menegur Anda dan mengolah Anda menjadi manusia-manusia kudus yang berkenan kepada Tuhan. Enak atau tidak enak, teguran dari firman Tuhan itu telan saudara, karena itu bermanfaat di dalam jiwa saudara. 2 Timotius pasal 3, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika engkau menghendaki milik kepunyaan Allah sendiri, maka biarkan Allah itu memperlengkapi Anda dengan firman Tuhan, supaya Anda menjadi orang-orang yang benar-benar berkenan, orang-orang yang menampilkan cahaya kemuliaan Allah. Nah, tulisan ataupun khotbah yang merupakan rema atau firman Tuhan yang diilhamkan kepada kita, itu dikatakan di sini menyatakan kesalahan. Nah, biarkan firman Tuhan itu mengupas karakter dosa Anda, mengupas keinginan dosa Anda, mengupas naluri-naluri dosa Anda, sampai akhirnya saudara kedapatan tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Sehingga kapanpun kita menghadap tahta Tuhan, apakah dengan kematian atau memang Tuhan datang dalam kemuliaannya, dalam kedatangan yang kedua kali, kita siap. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita semuanya berlomba-lomba menuju kepada tujuan akhir Tuhan, berlomba-lomba untuk mengerti kehendak Tuhan, berlomba-lomba memenuhi apa yang ditargetkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.